Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustaz? Kita ikut yang mana ini Ustaz? Ini memang salah satu perkara yang memang cukup ramai ya. Ya, Saudi lebih dahulu ya masuk tanggal 1 Dzulhijjah dibandingkan kita di Indonesia. Iya. Tapi kita kembali kepada hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Shaumu yaumul Arafah ahtasibu ayyukaffirullah sana qablahu wa sana ba'dahu." Ya. Puasa Arafah, ya, saya berharap orang yang berpuasa pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ya, ini tentunya sebuah kemuliaan yang sangat besar ya. Ya, sebuah fadilah yang sangat agung yang mungkin banyak dari kalangan muslimin ketika mendengar hadis-hadis seperti ini sepertinya kurang bergairah karena memang sesuatu yang nggak dilihat oleh mata. Tapi kalau seandainya misalnya PLN mengumumkan, ya siapa yang siap bergotong royong di PLN dari pagi sampai sore hari, ya digratiskan listrik 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya, gimana kira-kira? Pasti akan semangat ya. Mungkin sakit-sakit pun tetap jalan. Ya, tetap pasti dia akan jalan karena nyata hasilnya. Cuman kita orang beriman, ya kita yakin bahwasanya akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan kita. Ini keyakinan yang tentunya tidak hanya di lisan saja, tetapi muncul dari hati yang paling dalam. Ketika muncul dari hati yang paling dalam, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar di lisan saja, tidak ada semangat untuk meraih. Ya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Taib. Memang perkara ini, perkara fikih selalu kita akan mendapatkan terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini perselisihan termasuk dari perselisihan yang mu'tabar. Kita tidak perlu untuk saling menyalahkan, tidak perlu untuk saling memvonis, tidak perlu saling mengatakan apalagi amalan orang tidak sah. Tetapi kalau berdiskusi secara ilmiah dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan dalam agama, silakan kita berdiskusi. Ya, untuk memilih mana pendapat di antara pendapat tersebut yang paling sahih. Jadi sekarang kembali puasa Arafah itu kembali kepada wukufnya atau kembali kepada penanggalannya. Nah, ini perlu untuk diduduki. Kembali kepada, saya ulangi, kembali kepada penanggalan atau kembali kepada wukuf. Ya, zahir daripada riwayat, ya, itu kembali kepada penanggalan tanggal 9 karena wukuf itu terjadi pada tanggal 9. Jadi kalau seandainya itu dikembalikan kepada wukuf, misalnya terjadi banjir di Arab Saudi. Ya, para hujjat tidak bisa berkumpul di Arafah pada tanggal 9. Ya, berarti tidak ada wukuf pada waktu itu. Dan pernah terjadi di Arab Saudi, saya lupa tahun berapa, 5 tahun. Ya, karena terjadi kerusuhan yang sangat parah waktu itu di Arab Saudi, 5 tahun tidak dilaksanakan ibadah haji. Berarti dalam waktu 5 tahun tersebut tidak ada wukuf. Ya, tidak ada haji dan tidak ada wukuf. Nah, berarti kalau seandainya di sana tidak ada wukuf, apakah boleh kita berpuasa? Puasa nggak kita? Hah? Puasa nggak? Atau misalnya banjir besar di Arafah, puasa nggak kita? Tetap puasa ya. Di sana tidak dilaksanakan wukuf, tetap puasa. Berarti kembalinya ke tanggal. Ya, kembalinya kepada penanggalan. Jadi ketika misalkan ya, terjadi ibadah haji di Aceh misalnya. Misalkan. Tanggal berapa wukufnya? Ya tanggal 9 di waktu Indonesia. Ya, berarti intinya ingin saya sampaikan itu semua kembali kepada penanggalan. Ya, kalau seandainya digantungkan kepada wukuf, ya sudah, konsekuensinya seperti yang Anda sebutkan tadi. Kapan di sana tidak ditegakkan wukuf, sudah kita tidak berpuasa. Sementara jelas disebutkan itu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi saya lebih yakin dengan paparan yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengikuti penanggalan yang telah ditentukan di negeri-negeri mereka sendiri-sendiri. Ya, karena konsekuensinya ketika mereka berpuasa pada tanggal 9, berarti kan keesokannya harinya lebaran. Ya enggak? Tanggal 9 dia berpuasa tanggal 9, besoknya dia lebaran.
Iya. Nah, sementara di Indonesia ketika dia ikut Arab Saudi berpuasa pada tanggal 8 di Arab Saudi, besoknya dia masih tanggal 9. Dia tidak bisa menampakkan kebahagiaannya. Sementara hari raya adalah hari yang seseorang itu berbahagia, bersenang-senang. Jelas ya? Nah, ini dari konsekuensi yang itu perlu untuk dicermati ketika dia mengambil pendapat ya mengikuti wukufnya di Arab Saudi. Ya. Namun lagi-lagi saya katakan ini perkara khilaf di kalangan para ulama, tidak perlu saling ribut, apalagi suami istri mungkin ya. Ya si istri, wah udah saya nggak mau makan sahur besok, saya nggak mau masak sahur buat kamu, cari sahur sendiri.